Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memaparkan materi tentang kompetensi kebahasaan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Rachel Mulyaningrum dengan NPM 20212150459 kelas R3B semester Gasal 2022. Baik, di slide pertama ada tentang topik dalam materi kompetensi kebahasaan, yaitu ada 1. Arti kompetensi kebahasaan, 2. Masalah-masalah kompetensi kebahasaan, 3. Latihan kompetensi kebahasaan. Arti kompetensi kebahasaan. Kompetensi kebahasaan seseorang adalah kemampuannya mempergunakan dan kepekaannya terhadap kaidah-kaidah. Karena tujuan pokok membaca adalah menyerap informasi dari satuan-satuan, maka pembaca haruslah memiliki kompetensi kebahasaan yang kuat. Dia harus terampil dalam mengenali bentuk satuan-satuan tata bahasa yang terdapat dalam bacaan dan peka terhadap kaidah-kaidah yang berkenaan dengan satuan-satuan itu. Dengan kompetensi demikian, dia akan mampu meramalkan satuan-satuan atau bagian-bagian satuan yang akan hadir dalam konteks tertentu. Di samping itu, dia akan mampu menduga atau menerka arti sesuatu kata dalam konteks tertentu. Dengan ramalan dan terkaan demikian, dia akan sering dapat melampaui bagian-bagian tertentu dari bacaan tanpa kehilangan informasi, sehingga efisien bacaannya semakin meningkat. Tetapi sebaliknya, apabila kompetensi kebahasaannya lemah, efisiensi bacaannya sudah tentu merosot. Masalah-masalah kompetensi kebahasaan. Masalah-masalah utama yang biasanya terdapat sehubungan dengan kompetensi kebahasaan yang dikemukakan ialah A. Kekurangan terhadap penanda-penanda kontekstual, B. Kekeliruan karena persamaan bentuk, C. Kekurangtajaman pemahaman arti. A. Penanda-penanda kontekstual. Penanda-penanda kontekstual terdapat pada semua tingkatan bahasa, baik fonologi, morfologi, sintaktis, dan semantik. B. Persamaan bentuk. Kata-kata yang bersamaan bentuknya sering menyebabkan kekeliruan pengertian dalam membaca. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk dimaksud ini perlu mendapat perhatian. Kata-kata yang sama bentuknya atau ejaannya tetapi berbeda artinya disebut homograf. C. Berbagi arti. Sebagaimana telah dikemukakan pada permulaan, kompetensi kebahasaan berkaitan erat dengan pemahaman informasi atau arti yang terkandung dalam satuan-satuan bahasa. Di antara berbagai arti, dimaksud ialah ada arti leksikal, arti struktural, arti denotatif atau referensial, arti konotatif, dan berbagai arti kiasan. Latihan kompetensi kebahasaan. A. Ada keterampilan mata dan ingatan. Di latihan ini menggunakan jangkauan mata dan ingatan dalam membaca seperti kata-kata, angka-angka, dan frase-frase. Contohnya, ada kata tumbuh, kembang, pertumbuhan, dan penumbuhan. B. Pengenalan kata. Latihan ini menggunakan jangkauan kata, mata, dan pikiran yang bekerja. Ada pengenalan kata yang sama maupun kata yang tak terdapat dalam bahasa baku. Contoh kata yang sama yaitu ada kata harus, haram,
harap, harta, dan harun. Contoh kata yang tidak baku ada kelalaian, kelaparan, keindahan. Pemahaman kata. Latihan ini terdapat kata sinonim, kata berlawanan, kata kiasan. Contoh sinonim ada kata sukses, bekerja. Contoh berlawanan ada pada, luas. Dan contoh kiasan terdapat pada kalimat Kerajaan Ternate dan sahabat sekutunya sudah muak dengan orang-orang Portugis yang puluhan tahun lalu pernah kami terima sebagai sahabat. Ya, berlaga ikan paus mereka, tetapi yang ternyata ikan-ikan hiu. Selanjutnya ada pemahaman kalimat. Latihan ini bertujuan untuk menguji kepekaan terhadap pokok kalimat. Seperti contoh kalimat Presiden akan berangkat ke luar negeri dalam waktu dekat. Baik, telah selesai pemaparan dari saya. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah di dalam kompetensi kebahasaan, baik lisan maupun tulisan, mengandung satuan-satuan tata bahasa yang bersifat hierarkis, yang terdiri dari satuan-satuan morfem, kata, frase, klause, kalimat, dan wacana. Masing-masing satuan berhubungan satu sama lain. Proses pembentukan dan hubungan-hubungan dimaksud berkaitan erat dengan informasi atau makna yang tergantung dalam satuan-satuan bersangkutan. Beberapa dalam kompetensi kebahasaan juga perlu diperhatikan seperti kurangnya kepekaan terhadap penanda kontekstual, kekeliruan persamaan bentuk maupun pemahaman arti. Maka dari itu, penulis memberi beberapa latihan kompetensi kebahasaan agar penyimak mampu memahami kompetensi kebahasaan lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Jika dalam pemaparan materi ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua.